Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Bintang Teja Permana dengan nomor NIM 22330792 dari kelas 6D. Di sini saya akan membuat video tentang pembuatan REST API atau web service pada instansi Amazon EC2 untuk ujian akhir semester pada mata kuliah Cloud Computing. Sini langsung saja untuk yang pertama, membuat instan pada Amazon EC2 dengan ketentuan berikut. Di sini langsung saja ke EC2, lalu ke launch instance. Ini kita beri nama sesuai ketentuan tadi. Untuk OS yang dipakai di sini kita memakai OS Amazon Linux 2. Kemudian sini kita buat new nya dulu. Untuk bisa dilihat dari putih, kita beri nama ini, lalu kita buat create keypair-nya. Kalau sudah, pada security group-nya kita centang yang bagian HTTP dan SSH. Untuk HTTPS-nya tidak, karena di sini port yang regional 22 dan yang 80. Kemudian kita launch instance. Untuk langkah selanjutnya, setelah instance berhasil dibuat, jangan lupa untuk mengaktifkan inbound port yang 3306 di security group-nya. Sini dipilih menu di security, kemudian di klik security groups, edit inbound rules, kemudian add rule. Pada ini cari MySQL. Kalau sudah, kita save rules-nya. Kemudian untuk langkah selanjutnya yaitu hubungan instance menggunakan SSH client menggunakan tools putih. Buka aplikasi putihnya. Kemudian pada bagian SSH di out, terus di kredensial, masukkan private key yang sudah dibuat tadi. Kemudian di session, copy IP publiknya, lalu kita open. Ini kita accept saja. Kita login menggunakan user default dari Amazon EC2, yaitu ec2/user. Untuk langkah selanjutnya yaitu lakukan update terlebih dahulu dengan perintah sudo yum update. Ini tidak ada yang diupdate. Untuk langkah selanjutnya, install layanan HTTPD PHP versi 8 dan MariaDB versi 10. Pertama kita akan install untuk HTTPD-nya dulu. Dan perintah sudo yum install HTTPD. Selanjutnya, untuk menginstal layanan PHP dan MariaDB versi PHP-nya versi 8 dan MariaDB-nya versi 10, kita untuk melihat
package apa saja yang bisa diinstal, kita bisa menggunakan perintah sudo amazon strap linux strap extract disk. Di sini akan terlihat MariaDB dan PHP-nya. Sini saya akan coba untuk menginstal layanan PHP terlebih dahulu dengan perintah sudo amazon linux extract enable php 8.0. Nah, ini untuk menginstalnya di sini sudah ada ya perintahnya, lalu kita langsung copy saja. Kita pilih yes, kemudian kita install untuk yang MariaDB. Versinya 10.5 kalau nggak salah. Coba kita lihat lagi. 10.5. Ini sama juga, untuk perintahnya sudah ada di sini, kita langsung tulis saja yum metadata. Kemudian kita install MariaDB. Kita pilih yes. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita mengaktifkan layanan yang sudah kita install tadi dengan perintah sudo systemctl. Yang pertama tadi adalah httpd. Kita start terlebih dahulu. Setelah kita start, lalu kita enable. Untuk melihat apakah HTTPD sudah aktif, kita bisa menggunakan perintah sudo systemctl status. Bisa dilihat di sini sudah aktif dan running. Kemudian untuk layanan selanjutnya yaitu MariaDB, kita juga start. Kemudian kita enable. Lalu kita cek apakah layanan MariaDB sudah berjalan atau running. Setelah semua layanan telah diaktifkan, kita coba di IP public-nya apakah sudah bisa. Lalu kita buka. Di sini sudah bisa. Untuk langkah selanjutnya yaitu mengaktifkan login atau step ke-6 ini saya di sini menggunakan MySQL Workbench. Sebelum memberi akses, saya akan mengubah
password dari rootnya. Gunakan perintah sudo mysql secure underscore installation. Di sini saya akan mengubah passwordnya menjadi 123. Saya re-enter 123. Yes, ini yes, yes. Kemudian kita masuk ke database menggunakan root mysql menu root main page. Di sini saya akan memberi akses user root agar bisa diakses oleh database client, tools database client. Untuk perintah atau sintaksnya, di sini saya mengopi dari Stack Overflow. Ini kita copy saja. Untuk langkah selanjutnya kita akan memberi akses user root agar database clients-nya yaitu MySQL Workspace dapat meremote MariaDB servernya dengan perintah seperti berikut. Jadi sini grant all privilege to root. Root ini adalah user rootnya dan identified by-nya ini adalah passwordnya. Lalu kita flash privilege. Jadi ini akan bisa langsung di-remote dari workspace-nya. Sini kita coba. Kita buat untuk test connection-nya. Di sini kita namai was cc kode computing. Untuk username-nya adalah dari IP public tadi, kita copy saja. Jangan lupa untuk passwordnya kita isi 23. Dan kita test connection. Nah, di sini di sini adalah tampilan ketika berhasil terhubung. Kita continue saja, kita oke. Kita oke. Untuk langkah selanjutnya yaitu kita akan membuat database dengan nama DB Cloud dan NIM. Kita buat saja database-nya di sini. Kita continue. Dan kita akan membuat database-nya. Jadi kita buat. Copy saja, lalu kita ganti dengan NIM-nya. 092. Lalu kita apply. Finish. Kemudian kita akan buat tabelnya. Tabel. Untuk nama tabelnya di sini adalah tbl underscore karyawan. Kita copy saja langsung. Dan di sini ada ID, nama, kemudian ada jenis kelamin, handphone, dan alamat. Jenis kelamin, handphone, alamat. Sesuaikan untuk data tipenya. Untuk nama tipenya varchar, untuk lengthnya 50.
Kemudian untuk jenis kelamin, tipe datanya kita buat enum. Kita set laki, koma perempuan. Dan untuk handphone, tipe datanya varchar dan domainnya 15. Kemudian untuk alamat 100. Setelah semua dibuat, langsung saja kita apply agar terbuat. Kita finish. Di sini sudah ada. Kita akan cek langsung dari putihnya. Itu dari show databases. Di sini ada ya, database-nya sudah terbuat, DB Cloud 22330792. Kita coba lihat apakah tabelnya sudah terbuat juga atau belum. 07092. Kita pakai DB, maaf salah, DB Cloud. Lalu kita lihat apakah ada database-nya. Kita menggunakan index show tables. Nah, di sini tabel karyawan juga sudah terbuat. Untuk langkah selanjutnya yaitu kita akan pindah ke direktori var www.html, kemudian buat direktori baru dengan nama REST API underscore name. Kita pindah direktori terlebih dahulu, cd /var/www/html. Kemudian kita buat direktori baru, sudo dengan perintah sudo mkdir REST API underscore 2233170092. Kita buat, kemudian di dalam, kita lihat apakah sudah terbuat. Lalu kita pindah ke direktori cd REST API. Dalam direktori REST API tersebut kita buat file koneksi.php, sudo nano koneksi.php. Di sini saya akan menggunakan kode dari praktikum yang sebelumnya, yaitu REST API. Sini langsung saja kita copy, lalu kita masukkan, lalu Ctrl X Y untuk save. Kemudian kita buat file bernama api strip karyawan.php. API strip karyawan.php. Ini juga sama, untuk kodenya kita menggunakan dari praktikum sebelumnya. Kita langsung copy saja. Tetapi di sini jangan lupa untuk mengganti namanya ini, karena tadi kita menggunakan koneksinya, menggunakan koneksi.
lalu kita save, yes, enter. Kemudian langkah selanjutnya kita coba cek di sini apakah koneksi sudah berhasil. Skor 2273 092/koneksi. Di sini koneksi sudah berhasil. Mohon maaf, saya tadi lupa di koneksi di file koneksi.php. Di sini kita harus rubah database-nya ini ya. Untuk nama database-nya tadi db.cloud, sudah betul, db.cloud 22330792. Untuk ininya root, untuk passwordnya 123. Kita pastikan lagi db.cloud.name udah. Kalau sudah, kita save kembali, lalu kita cek lagi apakah sudah berhasil. Nah, di sini sudah ada tulisan sudah berhasil. Untuk langkah selanjutnya yaitu kita adalah melakukan tes terhadap layanan web service menggunakan tool Postman. Kita langsung buka saja untuk toolsnya Postman. Postman. Untuk yang pertama kita akan mencoba insert data karyawan menggunakan metode post ya. Ini kita copy saja. Ini metodenya post. Dan untuk di sini kita ganti IP-nya. Di sini kita ganti sesuai nama tadi, sesuai name 92. Kemudian untuk bodinya kita di sini jangan lupa kita buat yang pertama ada ID, kemudian tadi nama, sini ada jenis kelamin, kemudian ada handphone, terus ada alamat. Kita pastikan lagi sesuai dengan tabelnya. Ada ID, nama, jenis kelamin, handphone, alamat. Ini kita isi. Intinya satu, namanya bintang, jenis kelaminnya laki-laki, nomor handphonenya kita isi juga. Untuk alamatnya juga kita isi. Dan kita langsung send saja. Di sini sudah dilihat bahwa untuk metode insert karyawannya sudah berhasil. Di sini ada pesan koneksi berhasil. Lalu kita cek saja di tools MySQL Workspace-nya apakah juga sudah terisi. Nah, di sini bisa dilihat untuk data yang kita isi tadi sudah masuk ke database. Kemudian kita akan mencoba untuk metode get karyawan ini, kita copy saja. Kita ke Postman lagi, ini cuma diganti jadi get karyawan, lalu untuk metodenya kita ubah jadi get. Lihat, pastikan ya betul menjadi get. Lalu kita send saja.
Nah, di sini koneksi berhasil. Ini adalah data yang kita masukkan tadi menggunakan metode insert karyawan. Untuk selanjutnya kita akan menggunakan metode get data karyawan by ID. Sini berarti kita ubah di bagian ininya get karyawan by ID, get karyawan by ID, ID dan ID sama dengan 1. Kita langsung send saja. Dan ini berhasil karena ini ID-nya 1. Tadi kita coba menggunakan 2, ini akan kosong. Nah, karena ID 2 tidak ada. Kemudian untuk selanjutnya yaitu kita akan mengupdate data karyawan menggunakan metode post. Sini untuk fungsinya update karyawan dan ID. Kita ubah saja di sini karyawan dan ID. Sini update karyawan dan ID. Untuk sebelumnya tadi adalah untuk namanya bintang. Di sini saya akan mengubah menggunakan nama lengkap. Dan untuk alamatnya di sini saya ubah menjadi Desa Tambarmas. Untuk bentar jangan lupa untuk pindah untuk menjadi pos dan kita send. Sini status update berhasil. Kita coba get lagi. Apakah datanya sudah berubah? Ya, di sini datanya sudah berubah. Untuk namanya sudah berubah jadi nama lengkap, bintang kerja mana, dan alamatnya juga berubah. Untuk selanjutnya yang terakhir adalah mendelete data menggunakan metode delete. Sini fungsinya delete karyawan dan ID. Fungsi ini kita ubah menjadi delete karyawan ID. Lagi untuk metodenya kita pilih delete. Lalu kita send. Di sini koneksi berhasil, delete sukses. Kemudian kita cek lagi apakah benar-benar terhapus. Get karyawan. Kita send. Nah, di sini benar-benar terhapus, datanya kosong. Kita bisa cek juga di Workspace apakah datanya kosong, kita refresh. Di sini tidak ada, datanya sudah kosong karena sudah delete. Sekian yang saya dapat sampaikan pada video ujian akhir semester cloud computing ini. Apabila ada salah kata atau perbuatan yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.